Coba lihat pertama, di topik pertama yang akan kita coba diskusikan terkait dengan matriks dan operasinya ya. Oke, pertama ini kita lihat sebagai pendahuluan ya untuk di matriks. Yang praktek itu pas 19 orang yang saya buat di file news item text sudah di-download ya, saya sudah di-download. Jadi Anda Ya, pendahuluannya ini sebenarnya terkait dengan definisinya ya. Jadi definisinya mungkin bisa kalian baca gitu ya. Artinya mungkin himpunan tersusun baris dan kolom ya kan. Intinya sebenarnya ini baris dan kolom ini disebut dengan ordo M dengan N ya. Nah, misalkan ini barisnya dan seterusnya. Jadi secara definisi bisa kalian baca ya. Oke, ini jenis-jenis matriksnya. Ini juga bisa kalian ini baca. Pertama matriks bujur sangkar ya. Matriks bujur sangkar ini matriks yang bentuknya dalam bentuk bujur sangkar kan gitu ya. Nah, bergantung ordonya. Kalau ordo 2 kali 2 berarti seperti ini. Ordo 3 kali 3 seperti ini. Jadi mungkin nanti dicontoh bisa kalian lihat ya untuk ininya. Kemudian ada namanya matriks diagonal. Ya, ini juga bisa kalian baca. Ya kan? Matriks diagonal. Ya, juga bisa kalian baca ya. Untuk nilainya berdiagonal, selain itu 0 gitu ya. Matriks 0, semua angkanya bernilai 0 ya. Kemudian matriks segitiga. Segitiga ini ya, bernilai segitiga. Ada nama segitiga atas sama segitiga bawah ya. Nah, juga bisa kalian baca gitu ya. Oke, definisinya kita gitu. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas juga seperti ini ya, bisa kalian baca juga ya. Nah, matriks diagonal elemen-elemennya bernilai 1, selainnya 0 ya. Kemudian matriks eselon baris tereduksi ya, ini bebas sebenarnya, juga bisa kalian baca ya. Oke, ini contohnya matriks tereduksi tadi ya kan. Kemudian operasi-operasinya ya, operasi matriks. Pertama mungkin kita lihat terkait dengan penjumlahan gitu ya. Penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan matriks dia kita tambahkan aja elemen-elemennya ya kan. Nah, A tambah E ya kan. Nah, B tambah F, C tambah G, D tambah H dan seterusnya gitu ya. Oke. Itu juga perkalian matriks dengan matriks. Nah, kalau perkalian matriks dengan matriks ya kan, syaratnya itu harus sama ya kan. Nah, banyaknya baris dengan kolom harus sama. Jadi kita kalikan setiap baris kalikan ke kolom. Gitu ya. A dikali K tambah B dikali L tambah C dikali M. Nah, inilah dia. Jadi baris kalikan ke kolom gitu ya. Baris 1 kolom 1 berarti baris 1 kolom 1 di sini. Baris 1 kolom 2 berarti di sini. Baris 2 kolom 1 berarti di sini. Baris 2 kolom 2 berarti di sini gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini perkalian dengan matriks skalar ya. Kalau matriks dengan skalar berarti kita kalikan aja. Misalkan matriksnya ini kalikan dengan 3 berarti semua elemen dikalikan dengan 3 gitu. Ya, kemudian matriks transpose. Matriks transpose itu pertukaran baris menjadi kolom. Ini baris 1 2 3 menjadi 1 2 3 gitu ya. Dipangkatkan dengan pangkat T gitu ya. Itu namanya transpose. Sifat-sifat matriks A ditambah B itu kan sama dengan B tambah A ditambah BC ini juga bisa kalian baca ya. Tapi kalau perkalian enggak, ya kan. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau ditranspuskan balik dia, A dikali B transpuskan sama dengan B transpus dikali A transpus gitu ya. Oke, ini inverse ya. Ini juga mungkin secara formal sebenarnya udah kalian pelajari semua ya. Oke, matriks inverse A dikali B identitas, maka dikatakan diidentifikasi inverse ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau masih ingat kalian, misalkan matriks A itu A, B, C, D, ya kan? Nah, maka inverse-nya apa? Nah, maka A inverse-nya sama dengan 1 per determinan. Ya kan? Determinan A. Nah, apa itu determinan A? Nah, determinan A itu sama dengan kalikan baris dengan kolom. A dikali D dikurang B dikali C gitu ya. Nah, baru ini tukar di sini D di sini A gitu ya. Ini minus B minus C gitu.
Bisa dipahamin ya? Oke. Oke, ini latihannya bisa kalian kerjain ya. Nomor 1, 2, nomor 3 sama nomor 4 gitu. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.